Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Ayu di rumah. Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya nak ya. Oke, pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada pagi hari ini. Kami akan belajar tentang dampak dari dosa. Berkatilah kami sehingga kami mengerti tentang pelajaran kami pada hari ini. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang dampak dosa. Minggu lalu kita belajar tentang mengapa manusia berdosa. Sekarang dampaknya. Apa dampaknya terhadap dosa yang kita perbuat? Karena segala dosa yang kita perbuat memberikan dampak. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Setiap kali kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita jatuh dalam dosa. Dan dosa hanya dapat diampuni. Apa saja contoh bentuk dosa yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita pernah ada rasa iri hati, benci, amarah, dan dendam. Apa dampak dosa? Dampaknya sangat buruk. Baik itu untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Setiap orang yang berbuat dosa akan merasa takut, cemas, gelisah, tidak damai di hati. Bagi diri kita sendiri, kalau bagi orang lain juga akan dikecewakan, merasa sedih dan kecewa. Dan yang lebih mengerikan, dampak buruk dari dosa adalah penghukuman kekal di dalam nyala api, yaitu di neraka. Oke anak-anak, itu adalah dampak dari dosa yang kita perbuat. Anak-anak, kisah Kain dan Habel mengisahkan tentang kejahatan yang dilakukan Kain kepada adiknya, yaitu membunuh. Dampak bagi diri sendiri bagi Kain apa? Kain merasa takut dan bersalah, sehingga Kain harus memohon pengampunan dari Tuhan supaya beroleh ketenangan dan kedamaian. Dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya. Orang tuanya merasa sedih. Ini adalah dampak dari dosa yang Kain lakukan. Tuhan memandang dosa adalah masalah serius. Kenapa? Karena hukuman dosa adalah hukuman kekal, yaitu di dalam nyala api yang tidak pernah padam. Tapi seringkali kita memandang dosa itu enteng, tidak serius. Siapakah yang bisa mengatasi dosa-dosa kita? Apakah kebaikan kita, orang tua, guru agama? Tidak. Setiap orang tidak bisa mengatasi dosanya. Tetapi siapa? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Tuhan Yesuslah yang bisa mengatasi dosa kita. Silakan perhatikan dan ikuti lagu berikut ini. Anak-anak, kalian sudah melihat cuplikan dari lagu tersebut tentang bagaimana Tuhan Yesus menyucikan dan menghapus dosa-dosa kita. Dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9, anak-anak bisa baca di rumah. Di situ juga dijelaskan bahwa setiap orang di dunia ini berdosa, tidak ada yang tidak. Dan setiap orang yang mau mengaku dosa, maka dia akan diampuni dosanya.
Jadi kesimpulannya adalah dosa adalah tindakan melanggar perintah atau firman Allah. Dampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain, memberikan dampak yang tidak baik. Dan terlebih adalah hukuman dosa. Setiap orang yang memohon pengampunan akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Ingat, kita sendiri tidak bisa menyucikan segala dosa dan perbuatan kita. Anak-anak, untuk tugas silakan kalian tulis 1-4. Pikirkan dengan baik-baik jawabannya. Bila kalian kesulitan bisa tanya Miss Ayu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semuanya diberkati Tuhan.